Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, NIM 2020333359. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sumber belajar. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Pengertian lain menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang pemeliharaan dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda nyata, model, media cetak, audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Fungsi utama yaitu untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Fungsi sumber belajar lainnya yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, memungkinkan menyajikan pembelajaran yang lebih luas. Fungsi sumber belajar lanjutnya yaitu menembus batas jam pelajaran formal, mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa, memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran, mengatasi keterbatasan guru, memperluas pemahaman dan wawasan siswa, antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan. Selanjutnya, kegunaan sumber belajar. 1. Dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisis, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Kegunaan sumber belajar selanjutnya dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif. Selanjutnya dapat mengganti posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan. Dan yang terakhir, dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Yang pertama, ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Kedua, ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir, ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selain persamaan, ada juga perbedaan. Perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran. Contohnya, orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran, atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Sedangkan sumber daya pembelajaran yaitu sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil
dari proses pembelajaran. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Sedangkan media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya, media pembelajaran yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Jenis sumber belajar dilihat dari segi perencanaannya ada dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, learning resources by design. Sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem introduksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, learning resources by utilization. Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang ada di masyarakat. Jenis sumber belajar. Secara umum, sumber belajar dapat dikategorikan dalam 6 jenis. Yang pertama, pesan. Pesan yang dimaksud adalah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data. Yang kedua, orang. Orang yang dimaksud adalah orang yang menyimpan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga, bahan. Bahan yang dimaksud adalah sesuatu, bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Yang keempat, peralatan. Yang dimaksud adalah sesuatu, bisa disebut hardware, yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang kelima, teknik atau metode. Yang dimaksud adalah prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan ini yang dimaksud adalah situasi sekitar di mana pesan itu disampaikan. Contoh jenis sumber belajar. Kategori sumber belajar. Yang pertama, pesan, dirancang, bahan-bahan pelajaran, dimanfaatkan berupa cerita rakyat. Yang kedua, manusia atau orang, dirancang guru, dimanfaatkan narasumber. Yang ketiga, bahan, dirancang transparan, dimanfaatkan relief. Yang keempat, peralatan, dirancang OHP, dimanfaatkan generator. Yang kelima, teknik atau metode, dirancang ceramah, dimanfaatkan permainan. Yang terakhir, lingkungan, dimanfaatkan dirancang ruang kelas, dimanfaatkan taman. Kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama, kriteria umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar, diantaranya ekonomis dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka, mudah diperoleh, dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan dipengaruhi oleh faktor luar. Komponen-komponen sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Kriteria memilih sumber belajar yang kedua yaitu kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya adalah memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya.
Yang kedua, pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, penelitian merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. Yang kelima, memecahkan masalah. Dan yang keenam, presentasi, ditekankan sumber sebagai alat, metode atau strategi penyampaian pesan. Strategi merancang sumber belajar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Dan yang terakhir, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, sumber utama, yaitu major resource. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dan dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Dan yang terakhir, pelengkap, suplemen view, yaitu guru-guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Sekian penyampaian materi tentang konsep dasar sumber belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.